Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini malam ini kita mengkaji kitab fikih. Ini fikih dasar ya. Safinatun Najah, fikih mazhab Syafi'i. Ya, jadi memang ini harus dipahami karena memang umumnya Indonesia, Asia Tenggara itu bermazhab Syafi'i. Ya. Bermazhab Imam Syafi'i. Nah, hari ini kita bahas tentang syarat. Minggu lalu tentang rukun. Apa sih perbedaan syarat dengan rukun? Kalau rukun itu di dalam pekerjaan, kalau syarat itu di luar pekerjaan. Tapi mesti keduanya penentu pekerjaan itu. Seluruh fikih ibadah pasti ada syarat dan rukun. Dan bukan hanya fikih muamalah juga ada. Harus ada rukun dan syarat. Sholat, syarat sholat, rukun sholat. Puasa, syarat puasa, rukun puasa. Zakat, syarat puasa, zakat, rukun zakat. Haji, syarat haji, rukun haji. Dalam fikih muamalah juga begitu, ya kan? Jual beli ada rukun jual beli, ada syarat jual beli. Gadai menggadai, hiwalah, hawalah, tanggungan hutang, menghutang, arahan, macam-macam itu juga ada syarat dan rukunnya. Fikih munakat juga begitu, ada rukun nikah, ada syarat nikah. Jadi seluruh fikih itu memang pasti ada terpenuhi rukun dan syarat. Al-Quran dan hadis tidak membahas itu. Jadi kata orang-orang yang Wahabi ini bid'ah. Kenapa? Karena nggak ada di zaman Nabi. Memang nggak ada. Karena langsung Rasulullah yang menjelaskan. Ini nggak perlu ada rukun syarat lagi karena memang sudah ada ayatnya dan hadisnya. Jadi ulama itu beristihad merinci supaya memudahkan kita untuk memahami agama. Contoh begini, misalnya kita nggak pernah meneliti atau kita terus sampai ke akar-akarnya, ya, yaitu misalnya tentang gado-gado lah, makan gado-gado. Isi gado-gado itu kan macam-macam kan. Nah, pernah gak kita teliti satu dari gado-gado itu sampai menanamnya bagaimana, pupuknya apa, misalnya kacangnya dan sebagainya, sampai kita makan. Kelamaan, orang udah di depan kita. Ya, kan kata orang kata kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Iya benar, kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang dipahami, yang dijelaskan oleh ulama. Sudah ada makanan tersedia, kenapa kita cari-cari lagi? Udah ada yang ada, kita aja pahami yang ada. Nah, itulah namanya. Makanya nggak ada dalam Quran itu tentang rukun khutbah. Syarat juga nggak ada, hadis juga nggak ada. Ini istihad ulama untuk mempermudah berdasarkan pemahaman dari ayat dan hadis. Nah, kalau yang kemarin rukun minggu lalu, sekarang tentang syarat. Sarutul khutbah ini syarat dua khutbah. Dua khutbah ini bukan hanya khutbah Jumat, khutbah misalnya Idul Fitri, Idul Adha besok itu juga syarat khutbah Arafah, syarat khutbah istisqa, minta hujan, syarat khutbah gerhana bulan, gerhana matahari. Yang terpenting kalau misalnya ada memang syarat-syarat yang beda, yaitu waktu zuhur, kan nggak harus waktu zuhur kan, istisqa, gerhana bulan, gerhana matahari itu beda. Tapi intinya sama. Nah, sekarang kita Jumat aja dulu dah. Jumat, syarat khutbah Jumat. Asyaratun ada 10 macam. Kalau rukun ada 5, kalau syarat ada 10. At-taharatu anil hadasaini asghari wal akbari. Suci dari hadas, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil itu apa? Sesuatu yang keluar dari dua jalan, depan belakang. Ada namanya bentuknya cair namanya apa? Pipis, air kencing. Ada namanya gas, namanya kentut. Ada namanya apa? Padat. Apa namanya? Nah, itulah kotoran. Ya kan? Kentut itu macam-macam. Ada kentut, ini masalah hadas kecil ya. Suaranya kecil, baunya gede, bau banget. Ada kentut yang yang suaranya besar tapi nggak bau.
Ada kentut yang suaranya besar, baunya besar. Kenapa? Karena ada setelah itu susulannya. Apa susulannya? Bahasa Jermannya cepirit. Cepirit baca Jerman. Nah, itu masalah kentut kita bahas dalam fikih. Pengaruh itu. Sebab orang tuh kadang sholat karena merasa imam, kentut dia tahan. Akhirnya keluar juga kecil, baunya luar biasa. Nah, batal. Ya, nggak ditahan, besar suaranya, tapi nggak bau, tetap batal. Ya kan? Apalagi dua-duanya. Nah, itu. Auzubillah ya. Itu hadas kecil, hadas kecil. Hadas besar apa hadas besar? Hubungan suami istri, walaupun hanya bertemu, atau bertemu tidak masuk, hanya bertemu nggak masuk, itu hadas besar. Kalau nggak paham nanti kalau sudah nikah, ya. Ada juga apalagi mimpi basah, mimpi naik kuda, ya ketika bangun ada yang ngompol, padahal udah usia 15 tahun, kamu kan udah 17 tahun, 19 tahun, masih suka ngompol. Nah itu namanya hadas besar, penyebabnya karena mimpi. Ada juga penyebab hadas besar itu karena memainkan kelamin, padahal haram tuh dosa. Ya, namanya istimta bil yadi atau istimta bil yadi. Ya, jadi zina dengan tangannya. Nggak boleh. Boleh sih, boleh dengan tangan, tapi bukan tangan sendiri, tangan istri nanti kalau udah berkeluarga. Pernah itu boleh kalau sudah berkeluarga. Misalnya istrinya lagi men, ya kan? Sedangkan voltasenya pengen banget nih laki-laki nih, suami nih. Bagaimana cara solusinya itu? Mainkan oleh istri, ya kan? Boleh, halal. Itu halal karena istri yang mainin. Ini fikih ya, ini bukan jorok nih. Ini harus tahu nanti. Kalau tangan sendiri haram, kalau tangan istri boleh. Gitu. Harus paham ini. Ya, hal-hal yang di kampus nggak ketemu ini. Ada masalah ginian kan? Apalagi yang hadas besar. Haid, nifas, ini bagi wanita khusus ya. Haid, darah keluar ketika sehat dan itu setiap bulan pasti ngalamin. Bisa seminggu, bisa 15 hari. Ya. Kemudian nifas, darah yang keluar setelah melahirkan, setelah beranak, itu nifas. Wajib mandi itu. Wajib mandi. Nah, orang yang khutbah harus suci dua-duanya. Hadas kecil dengan wudu, hadas besar dengan mandi. Itu. Jadi untuk mensucikan seseorang dari hadas kecil, wudu. Mensucikan seorang dari hadas besar, mandi. Wudu tidak bisa, harus dengan mandi. Namanya mandi janabah dengan niat. Nawaitu ghusla rafil hadasil akbari. Saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar. Kalau jelas tuh kalimatnya, untuk menghilangkan hadas besar. Caranya mandi, ya wudu dulu, sunnahnya. Mandi hadas besar nih. Setelah wudu sempurna, ya lalu kita ngambil air yang bagian kanan dulu. Nah, bagian kanan pertama itu dalam hati niat. Setelah kanan, kiri, baru seluruh badan, baru lekuk tubuhnya. Dan itu harus kena. Ya, ini kita bahas di bab sebelumnya. Artinya tidak pakai sabun dulu, tidak pakai sampo dulu. Sampo sabun itu setelah selesai seluruh tubuh kena air. Ini hadas besar nih. Sebab ada orang menyangka hadas besar itu dengan sampo, dengan sabun. Itu bukan. Sampo sabun itu hanya untuk wangi kita supaya kita benar-benar bersih, tapi belum suci. Suci itu ketika seluruh tubuh kita setelah niat kena air. Dari atas sampai bawah, ketek, bagian lekuk tubuh, rambut ini, telinga, semuanya kena air. Itu baru suci. Sabun setelahnya. Sebab ada orang salah ini nih, salah cara begitu ya. Sabunnya udah banyak, sampo-nya udah banyak, niatnya belum, air juga belum kena.
itu berarti belum suci dia, hanya bersih. Bedakan antara suci dengan bersih. Apa bedanya? Kalau suci itu seseorang tuh sudah niat dan bersih, sudah kena seluruh air. Kalau bersih mungkin dengan sabun bersih, sampo bersih, tapi kan belum ada niat, belum kena air, atau kena air pun hanya sedikit bagian tertentu. Itu belum bersih, belum suci. Paham sampai sini? Nah, itu hadas besar. Jadi ketika khutbah sebelumnya harus suci dulu dari hadas kecil dan hadas besar dengan mandi dan wudu. Sebelum dilanjutkan, yang kamar 31 masih bocor nggak? Alhamdulillah nggak ya? Kalau bocor bilang 32 yang kamar 32 bocor nggak? Oh, nggak ada orang. Di sana hujan banyak nih. Itu sengaja tuh dipakai apa? Kemarin kan sering banjir ya. Sekarang ini kan alhamdulillah nggak banjir. Berarti solusinya begitu tuh. Nanti kalau ada tukang baru dirapiin. Tempat duduk tuh, insyaallah ditinggiin. Nah, kembali lagi ke laptop. Wa taharatu, kembali ke kitab maksudnya. Wa taharun najasati fil sawi wal bani wal makan. Yang kedua, syarat yang kedua, suci dari najis. Najis itu ada 3. Najis kecil namanya mukhaffafah, najis pertengahan namanya mutawassithah, najis yang berat namanya mughallazah. Suci dari 3 najis. Baik najis kecil, najis sedang, najis besar. Najis kecil, air kencing bayi laki-laki yang belum berumur 2 tahun dan belum makan apa kecuali air susu ibunya, ASI. Laki-laki ya, bukan perempuan. Ya. Najis yang pertengahan mutawassithah, semua najis. Semua kotoran. Kotoran manusia, kotoran binatang. Sebab dulu ada, maaf nih, Ustadz anak kutip Wahabi yang mengatakan kucing itu kencingnya, maaf, kotorannya itu suci. Yang nggak ada lah yang mengatakan itu. Mana cari ayat hadis bahwa kucing itu suci? Semua kotoran itu najis. Baik kucing pun tetap najis. Tapi najisnya mutawassithah ya. Najis pertengahan. Cara menghilangkannya dengan dicuci, disikat, harus hilang rasanya, baunya dan warnanya. Nah, itu hadis pertengahan. Hadis yang besar yaitu anjing dan babi dan keturunan keduanya. Itu hadis besar, harus dibersihkan dengan 7 kali basuhan, salah satunya diturap dengan tanah. Pisaubi pada pakaian, wal badan, wal makan, tempat. Itu suci itu. Pakaian untuk khutbah, sholat Jumat, badannya suci dari najis tadi, dan tempatnya, mimbarnya harus suci. Jangan sampai mimbarnya dikencingin sama kucing, misalnya kucing, nah itu juga nggak boleh. Itulah pentingnya DKM harus meriksa dulu apakah mimbar khutbah Jumatnya itu sudah bersih atau tidak. Kalau di Masjid Az-Zikra itu tidak ada mimbar, hanya tongkat sama mik, lalu kita megang tongkat itu, hanya tangga aja. Emang sunahnya begitu. Jadi sunahnya sebenarnya seluruh dari kepala sampai kaki itu jamaah itu melihat khotib itu. Kan sekarang kan jarang kan yang begitu kan. Nah, Az-Zikra itu mencontoh Rasulullah. Walaupun mampu bikin berapa juta pun istilahnya mimbar, mampu. Yang pernah ikut kan? Pernah ikut ke Zil kan? Nah, itu tempat khutbahnya nggak ada, hanya tangga, lalu tongkat sama mik aja. Memang begitu supaya apa? Supaya jamaah melihat semuanya, itu sunahnya begitu. Kan kalau kita kan kadang-kadang banyak mimbar akhirnya menutup badan dari khotib itu. Walaupun boleh, tapi tidak sunnah. Ya kan? Kalau cuma masjid-masjid, kalau yang pernah ziarah ke makam-makam wali itu masjidnya memang gitu, nggak ada ini. Jadi kelihatan. Ya. Di Batam kan Batam. Nah iya, yang enggak itu yang benar justru. Sunnahnya enggak. Makin mimbar itu kan jadi ketutupan kan. Ya khotibah ketutupan, itu enggak sunnah. Sama seperti imam sholat kan begitu. Seluruh gerak-gerik imam itu ketahuan oleh makmum. Sama dengan khutbah. Kembali lagi, jadi suci dari pakaian, badan dan tempat.
Jadi tempatnya harus suci ya. Wasatul aurati yang ketiga menutup aurat. Boleh nggak khotib pakai baju biasa? Boleh. Ini namanya syarat. Pakai kaos oblong boleh? Boleh. Ya kan? Pakai celana mangsi yang penting kelihatan dengkulnya tertutup boleh? Boleh, sah. Cuma namanya tidak beradab, suul adab namanya. Tahu suul adab? Tidak beradab, tidak berakhlak. Orang jamaahnya aja pakaiannya gamis, pakai kain, pakai baju koko, pakai sorban. Masa khotibnya pakai kaos oblong, kaos partai, ya kan ya? Atau kaos bola gitu kan? Ya Ronaldo, jangan. Nah itu jangan. Kemudian apa lagi? Emang menutup aurat arti sah sih sah, cuma tidak beradab. Wal qiyamul qadir yang keempat, berdiri bagi yang mampu. Artinya boleh gak duduk? Boleh. Kalau dia tidak mampu, sudah sepuh. Makanya lebih baik sekarang diberikan ke muda-muda, yang tua-tua tuh minggir. Udahlah. Udah saatnya istirahat aki-aki itu. Ya, kalau abi masih kuat kan? Alhamdulillah. Ya. Hampir setiap Jumat tuh ada khutbah. Setiap Jumat ya Pak. Setiap Jumat ada khutbah. Ya, makanya kalau bentrok jadwal paling pazak jadi andalannya. Panja tuh jadi apa? Badal. Ya anak abi. Mudah-mudahan tahun depan lebih banyak masjid lagi supaya bukan hanya pajak, jadi bisa yang lain-lain bisa gantiin jadwal khutbah. Ya, insyaallah. Ampun semua kok. Nah, besok kita praktek ya. Nah ya, besok kita praktek. Besok kita praktek langsung khutbah Jumat. Ya, nanti semuanya harus siap. Siapa dulu yang siap silakan. Minimal dibaca dulu lah. Khutbahnya dibaca dulu. Nanti lama-lama baru kita praktek tanpa lihat teks. Wal julusu bainahuma fawqa tumaninatis salati. Yang kelima, duduk di antara dua khutbah, ukurannya di atas tumanina salat. Artinya tumanina salat itu membaca subhana rabbiyal azimi 3 kali atau subhana rabbil a'la wa bihamdi 3 kali. Ruku subhana rabbil azimi wa bihamdi. Sujud. Jadi lebih sedikit gitu. Kira-kira sekitar berapa menit ya? 1 menit kali ya. Dia kita anggap 2 menit lah. Kenapa? Karena ketika duduk, khotib sedang duduk, jamaah yang hadir itu sunnah berdoa. Seluruh jamaah sunnah. Makanya ketika sholat Jumat nanti itu, khotib duduk, jamaah berdoa mustajab. Diaminkan oleh para malaikat. Di antara doa mustajab, di antara ajan dan qomat, di antara 2 khutbah. Nah itu. Yang keenam, wal mu'alatu bainahuma wa bainas salati. Berturut-turut di antara 2 khutbah dan di antara sholat. Jadi tidak boleh misalnya khutbah pertama makan dulu nih, lapar, nggak bisa. Wudu dulu, batal, nggak bisa. Harus digantiin oleh badal di dekat mimbar itu. Nggak boleh. Jadi harus berturut-turut. Ya tidak boleh menunda. Ya walaupun hanya sekian menit itu nggak boleh, 10 menit apalagi jangan. Jadi berturut-turut, khutbah pertama, khutbah kedua dan sholat zuhur. Ya itu. Yang ke-8, wa antakunal bi arabiyah, harus dengan bahasa Arab. Tapi yang dimaksud dengan bahasa Arab di sini nih kadang-kadang salah paham. Ya benar, dengan bahasa Arab itu rukun khutbah. Alhamdulillah, alhamdulillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh. Nah itu, alhamdulillah itu tidak boleh misalnya segala puji bagi Allah, jangan. Jadi rasul bahasa Arab kan, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa itu bahasa Arab. Tidak boleh dengan bahasa selain Arab. Apalagi bahasa Arab, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Apalagi yang bahasa Arab, ayat Al-Qur'an, hadis Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadis Rasulullah, man shoma yauma arafah yukaffiru sanatan madatain. Siapa orang yang puasa di hari Arafah, Allah akan menghapus dosanya 2 tahun. Nah itu dengan bahasa Arab. Ya. Tapi isinya yang lainnya boleh dengan bahasa Indonesia. Ya, misalnya isi materinya
khutbah Jumat. Nah, kalau pengen lihat khutbah besok, Abi deket nih di Al Barokah. Dulu musola kan disebut masjid di BSI Bukit Sawan Indah. Di situ kan ada taman, ada kelurahan, kan? Sebelum kelurahan itu ada gang ke bawah ke BSI, ada musola. Itu habis itu besok Jumat besok nih. Kalau pengen di situ. Dan biasanya di situ ada nasi bungkus kalau nggak salah. Kalau ada, tapi kalau nggak ada ya itu mah bukan rezeki namanya. Ya, jadi Jumat berkah. Biasanya ada, biasanya juga nggak juga. Kadang-kadang kalah sama bocah. Iya coba deh. Ya, bocil-bocil itu tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung rebut. Jadi besok di situ khutbah Jumat. Ya kalau mau ngelihat besok ya. Atau Abi kan sering juga di YouTube channel Saifullah Azikro itu hampir selalu dimasukkan. Ini aja dimasukin kan, apalagi itu. Ini bagian dari dokumentasi. Tahu dokumentasi? Ya, tidak melihat banyak subscribe-nya, like-nya. Tapi dilihat nanti kalau Abi wafat kan terus mengalir menjadi ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya. Mudah-mudahan. Ya tuh. Nah, jadi dengan bahasa Arab pujian, salawat, wasiat takwa, ayat Al-Qur'an dan hadis. Selainnya boleh bahasa Indonesia. Doa juga bahasa Arab, terutama Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu bahasa Arab, tapi yang lainnya bahasa Indonesia. Boleh. Wa ayyasmaha arba'una. Ini mazhab Syafi'i nih. Yang mendengar khutbah itu minimal paling sedikit 40 orang. Jangan kurang dari 40 orang. Kenapa? Karena Imam Syafi'i sahnya sholat Jumat 40 orang. Kalau jadi mazhab lain ya. Mazhab lain ada yang mengatakan 12 orang, ada yang mengatakan 4 orang, 3 orang bahkan sudah sah. Tapi itu mazhab lain. Kita tidak bahas itu. Mazhab Syafi'i 40 orang. Jadi kenapa ada orang sholat Jumat setelah itu sholat zuhur? Karena kurang jumlah jamaahnya 40 orang. Kan ada tuh di sebuah tempat di daerah, di kampung yang melaksanakan selesai sholat Jumat, sholat zuhur lagi. Karena jumlahnya kurang dari 40 orang. Atau khotibnya ada rukun yang tidak terbaca. Yang terakhir, yang ke-10 syarat khutbah, dua khutbah, antakuna kullaha fi waqti zuhri. Seluruh khutbah itu di waktu zuhur. Jadi tidak bisa melaksanakan khutbah di waktu asar. Kenapa? Emang sholatnya sholat zuhur. Sholat Jumat itu kan di waktu zuhur. Jadi khutbahnya pun di waktu zuhur. Setelah azan kan waktu zuhur kan. Ya, artinya kalau sebelum azan tidak sah. Ini khutbah Jumat. Artinya kalau khutbah lain, khutbah Idul Fitri ya tidak, Idul Adha tidak. Dan nanti kita akan mengkaji lagi khusus ya. Bedanya dengan khutbah Idul Fitri Adha adalah kalau khutbah Jumat ya waktu zuhur. Kalau khutbah Idul Fitri ya di pagi hari waktu duha. Idul Fitri itu sunahnya lebih siang. Idul Adha lebih pagi. Apa bedanya? Kalau Idul Fitri itu kan mungkin ada di daerah itu yang belum membayar zakat fitrah. Jadi ada waktu lebih siang supaya orang bisa zakat fitrah. Bahkan pernah Rasulullah itu antara jeda waktu Idul Fitri, sholat Idul Fitri dengan sholat zuhur itu jaraknya hanya sekian menit, berapa menit, saking dekatnya, mungkin sekitar jam 11 lah. Jam 11 sholat Idul Fitri dan baru sholat zuhur. Tapi kalau kita nggak umum ya, karena kita beranggapan orang sudah melakukan zakat fitrah, makanya jam 7, jam 8 udah selesai. Sedangkan Idul Adha kenapa sunnahnya lebih pagi? Karena menyegerakan untuk berkurban. Ya, supaya orang menyegerakan berkurban. Ya, mudah-mudahan walaupun Salim ini ada yang berkurban. Ya, tapi memang belum ada nih ya, sampai sekarang belum ada. Ya, kita ikut aja, kita ngintilin aja nanti ikut Abi. Kalau Abi kurbannya di Musola Ar-Ridha ya, di depan rumah. Mudah-mudahan semoga kita bisa paham syarat-syarat khutbah hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada